Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil atau progres tugas besar kami pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan studi kasus yaitu Sistem Informasi Pembuatan dan Penyusunan Sistem Manajemen Kelas berbasis web di UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dwi Sukma Donorianto STMT. Next. Dengan anggota kelompoknya ada saya sendiri yaitu Rehan Fatur Maulana NPM 220320310069. Kemudian saya Dea Rahmawati dengan NPM 220320100007. Perkenalkan, nama saya Nanta Octavia dengan NPM 220320101008. Perkenalkan, nama saya Firma Feristiani dengan NPM 22032010032. Perkenalkan, saya Ella Kania dengan NPM 220320101090. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada kajian pustaka, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Next. Lalu di sini ada bab satunya yaitu latar belakang, di mana isinya sistem informasi manajemen atau SIM merupakan suatu rangkaian proses perangkat lunak, hardware, data, dan sumber daya manusia yang terintegrasi secara komprehensif. Manajemen kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan lingkungan belajar optimal agar siswa terlibat dan nyaman. UPN Veteran Jawa Timur mengalami kendala dalam proses skripsi seperti keterbatasan waktu, kesalahan data, dan keterlambatan jadwal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis objek dengan pendekatan PHP dan MySQL untuk meningkatkan efisiensi proses manajemen kelas. Next. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan singkat dan jelas mengenai permasalahan atau ketidakjelasan yang ingin dipecahkan atau diinvestigasi dalam suatu penelitian. Dalam konteks sistem informasi pendaftaran skripsi dan manajemen kelas ini, rumusan masalah membantu mengidentifikasi tantangan atau kekurangan dalam sistem yang perlu diatasi atau diperbaiki. Rumusan masalah yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan dapat dijawab, memberikan fokus dan arah pada penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menerapkan HTML dan CSS untuk mendesain tampilan sistem manajemen kelas. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dan database pada web sistem manajemen kelas. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai melalui suatu studi atau investigasi ilmiah. Tujuan ini memberikan arah dan landasan bagi peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyajikan temuan. Tujuan penelitian dapat mencakup pengembangan pemahaman, pemecahan masalah, atau perbaikan suatu kondisi atau sistem. Dengan merinci tujuan penelitian, peneliti dapat mengukur keberhasilan dan relevansi hasil penelitian terdapat pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu agar mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan kode HTML dan CSS dalam merancang sebuah website dengan menggunakan software Visual Studio Code. Kemudian yang kedua yaitu agar mahasiswa dapat mengaplikasikan bahasa pemrograman PHP dan database dalam pembuatan website pada sistem manajemen kelas. Kemudian yang kedua, bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi kepada tingkat manajerial suatu organisasi dengan tujuan mendukung proses pengambilan keputusan dan manajemen. SIM mengintegrasikan teknologi informasi dengan fungsi-fungsi manajemen untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemimpin organisasi. Yang kedua yaitu database. Database adalah kumpulan data yang terstruktur dan disusun secara sistematis dalam suatu sistem komputer yang dirancang untuk memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi dengan efisien. Database menyediakan cara untuk menyimpan dan mengatur data sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Kemudian ada HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi kondisi dasar untuk membuat halaman website.
Sebuah file HTML disimpan dengan eksistensi .html. HTML merupakan dasar dari sebuah website sehingga diperlukan bantuan CSS, PHP, dan JavaScript untuk membuat sebuah website yang dinamis. Jika halaman website dibuat hanya dengan menggunakan HTML, maka web tersebut bersifat statis karena tidak memiliki akses dan fungsi yang dapat mengelola website. Kemudian selanjutnya ada fungsi HTML. HTML lebih menekankan penggambaran komponen-komponen struktur dan format di dalam halaman website daripada menentukan penampilannya. Sedangkan penjelajah web digunakan untuk menginterpretasikan susunan halaman ke gaya built-in. Penjelajah web dengan menggunakan jenis tulisan, tab, warna, garis, dan perataan teks yang dikehendaki ke komputer yang menampilkan halaman web. Salah satu hal penting tentang eksistensi HTML adalah tersedianya lingua franca atau bahasa komunikasi antar komputer dengan kemampuan berbeda. HTML memungkinkan seseorang untuk menyunting tampilan atau format berkas yang akan dikirimkan melalui media daring. Next. Selanjutnya ada elemen-elemen HTML. Yang pertama itu ada opening tag, di mana opening tag merupakan penanda pembuka dari sebuah elemen HTML, setelahnya akan dianggap sebagai konten. Nah, penulisan opening tag diawali tanda kurung sudut buka dan diakhiri tanda kurung sudut tutup. Lalu yang kedua yaitu ada konten, di mana konten ini isi tag atau bagian dari elemen HTML yang berisi beberapa karakter atau elemen lain. Lalu yang ketiga ada closing tag, di mana merupakan penanda pengakhir dari sebuah elemen HTML. Setelahnya akan terdapat tag name yang sama dengan opening tag. Lalu yang keempat itu ada atribut, di mana atribut adalah informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka. Informasi ini berupa instruktur untuk memberikan efek warna, ketebalan, dan lain-lain. Next. Lalu selanjutnya ada pengertian dari CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat Style Sheet Language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang dikenal dengan ID dan class. Lalu yang kedua ada fungsi CSS. HCSS dapat mengubah ukuran font, warna, dan format font, mengukur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website, dan lain sebagainya. Lanjut. Lalu ada struktur CSS. Yang pertama ada selektor. Selektor merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung kurawal. Lalu yang kedua ada declaration, merupakan bagian yang terletak di dalam kurung kurawal setelah CSS selektor. Lalu yang ketiga ada CSS property, di mana bagian yang ada di sebelah kiri dari tanda titik dua di dalam kurung kurawal. Lalu yang keempat ada value, merupakan bagian yang ada di sebelah kanan dari tanda titik dua di dalam kurung kurawal, merupakan nilai perubahan styling yang akan diterapkan dari sebuah CSS property. Next. Lalu selanjutnya ada PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali pada tahun 1994. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Semua sintaks yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. PHP dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, dieksekusi di server, dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis seperti halnya Active Server Page atau ASP, atau Java Server Page. Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat website yang bersifat server-side scripting. PHP bersifat dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Selain Apache, PHP juga mendukung beberapa web server lain seperti Microsoft ISS, Caudium, dan PWS. PHP dapat memanfaatkan database untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Sistem manajemen database yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Next.
Dasar-dasar PHP yang pertama ada sintaks dasar PHP, yang kedua penulisan komentar, yang ketiga variabel di PHP, yang keempat ada debugging, yang kelima ada tipe data PHP, yang keenam operator, ketujuh percabangan PHP, dan terakhir perulangan PHP. Next. Lalu ada bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian yaitu merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan atau memperbaiki suatu produk atau proses. Pendekatan ini seringkali digunakan dalam konteks pengembangan produk baru, inovasi, atau perbaikan produk yang sudah ada. Selanjutnya, identifikasi variabel. Variabel bebas adalah variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel terikat. Dalam hal ini, variabel terikatnya adalah mahasiswa dan dosen. Dan untuk hmm, identifikasi variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam hal ini, variabel bebasnya adalah mahasiswa dan dosen, dan variabel terikatnya adalah manajemen kelas. Next. Berikut adalah data flow diagram atau DFD untuk level 0. Next. Lalu selanjutnya ada data flow diagram atau DFD pada level 1. Yang pertama ada login, kedua konfigurasi data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat penjadwalan kuliah, dan yang kelima adalah laporan. Selanjutnya kita masuk di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah gambar dari indeks yang telah kita bikin, yaitu e-learning UPN Jawa Timur. Untuk selanjutnya yaitu login. Pada tampilan di samping didapatkan tampilan login yang nantinya akan diisikan NPM dan password. Pada tampilan awal ini terdapat pilihan home yang nantinya akan terhubung ke dashboard. KRS yang nantinya akan menuju ke halaman pemilihan kelas yang sudah disediakan. Lalu yang terakhir yaitu terdapat login yang merupakan halaman inti dari page ini. Kemudian ada About Us. Pada tampilan di samping didapatkan tampilan mengenai profil universitas yang di dalamnya terdapat profil dari rektor universitas dan sejarah dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang terakhir yaitu ada Home. Pada tampilan di samping didapatkan tampilan dari Home. Pada Home ini didapatkan tampilan mengenai biodata dari kampus universitas yang ditampilkan yaitu UPN Veteran Jawa Timur. Terdapat juga kegiatan-kegiatan kampus yang sudah berjalan pada kampus UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya terdapat juga virtual tour yang menampilkan keadaan lingkungan pada UPN Veteran Jawa Timur. Baik, selanjutnya bakalan ada buat running di softwarenya, yaitu berikut merupakan hasil dari codingan kami. Yang pertama ada login, ada dashboard, ada KRS, dan lain-lain. Mungkin bisa saya running. Berikut merupakan tampilan dari login kami, yaitu pada e-learning UPN Jatim atau codingan dari kami, yang dimana di sini ada login. Lalu selanjutnya bakalan ada username dan juga password buat login. Lalu sebelumnya bakalan ada registrasi juga. Lalu bakalan ada buat ke indeks atau dashboard. Berikut merupakan indeks dari codingan kami, di mana di sini ada yang sudah dijelaskan pada PPT tadi, ada kegiatan bela negara, virtual tour, biodata, dan juga ada rektor, wakil rektor, dan juga University History atau sejarah universitas. Lalu di sini juga ada home dan juga KRS dan juga login. Lalu di sini kita pencet KRS buat kita menginputkan data kita. Di sini ada Welcome to e-learning UPN Veteran Jatim, di mana di sini ada dashboard KRS, di KRS ada daftar mata kuliah, ada kunci KRS, dan juga view KRS, ada view KRS reguler, MKU, dan juga MBKM, lalu di sini ada tambah KRS. Lalu di sini saya akan menunjukkan pada daftar mata kuliah yang bakalan saya pilih. Di sini ada
mata kuliah pada mahasiswa ada agama Islam, organisasi dan manajemen perusahaan industri, pengendalian dan penjamin mutu, dan lain-lainnya. Di sini ada kode mata kuliah, SKS, kelas, hari, mulai, jam, akhir jam. Dan juga ada hapus KRS. Di sini juga ada kunci KRS, di mana di sini itu ada yang hijau atau di sininya sebelah sini ada kunci atau hapus. Lalu ada view KRS, di sini adalah hasil fix atau yang telah dikunci. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.